Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan kesehatan untuk berada bersama-sama di ruang kesehatan pada siang hari ini. Dan tentu saja salam serta salawat tidak lupa kita sampaikan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya ya. Dan untuk hari ini ruang kesehatan akan diisi oleh Dr. Gita yang sudah siap untuk membuat kita lebih paham lagi, dan topik yang akan dipilih coba saja kita tanya pada beliau yang kebetulan sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya untuk mengisi tabung jiwa kami dengan hal-hal terkait apa nih hari ini? Terkait menyusui, masih terkait menyusui. Jadi bagaimana menyusui adalah satu program yang tidak bisa kita nafikan, menjadi bagian yang sangat-sangat penting demi buah hati tercinta kita, gitu ya? Betul sekali. Baiklah kalau demikian, sementara nanti WA ditunggu, begitu juga dengan SMS di 08111999720. Kita akan simak sepenuhnya apa yang akan dipaparkan oleh dokter kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Gita dari Polilaktasi Rumah Sakit Melia Cibubur. Siang ini berkesempatan untuk sharing sedikit informasi tentang inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini biasa dikenal dengan IMD, atau mungkin ayah ibu pernah mendengar tentang pertanyaan apakah langsung ditaruh di dada atau IMD berapa lama. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. IMD atau inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui yang dilakukan segera setelah lahir tanpa jeda dalam waktu sekurang-kurangnya 1 jam, paling lama 2 jam. Jadi jika bayi ditaruh di dada di bawah 1 jam itu belum termasuk IMD. Nah, tanpa jeda artinya setelah lahir keluar dari rahim ibu, bayi dipotong tali pusatnya, kemudian dikeringkan secukupnya, langsung ditaruh di dada ibu yang telanjang. Bayi juga telanjang dada, tidak dibedong, langsung ditaruh di dada ibunya, ditutup punggungnya oleh selimut atau oleh baju, oleh apa, dipakaikan topi di kepalanya, boleh, dipersilahkan, dan biarkan bayi di dada ibu minimal 1 jam. Kenapa harus 1 jam? Karena momen ini 1 jam pertama kehidupan bayi yang baru lahir sangat krusial, merupakan periode emas bagi bayi untuk dalam proses menyusui ataupun membantu kesehatan bayi ke depannya. Nah, apa sih kondisi seperti apa yang bisa melakukan inisiasi menyusui dini? Pada ibu yang melahirkan dalam kondisi tanpa komplikasi, tanpa perdarahan, kondisi ibunya stabil. Pada bayi yang kondisinya juga bugar, stabil. Jadi ketika lahir langsung menangis, tidak membiru, kondisinya baik-baik saja, maka proses IMD ini boleh dilakukan. Tidak ada syarat lain, hanya itu saja. Tidak melihat cara persalinan, tidak melihat ruangannya ada di mana. Yang pasti kalau ibu dan bayi kondisinya stabil pasca persalinan, maka IMD ini boleh dilakukan. IMD ini saking pentingnya sehingga syaratnya hanya itu saja. Ibu bayi stabil, IMD boleh dilakukan. Kenapa? Karena IMD memberikan keuntungan secara keseluruhan, secara ringkas, dengan memberikan 1 jam pertama di kehidupan bayi. Melakukan IMD bisa menyelamatkan nyawa bayi yang baru lahir, juga ibu yang baru melahirkan. Karena itulah IMD ini sangat penting. Karena itulah IMD ini harus dilakukan jika ibu dan bayi kondisinya stabil. Nah, ketika bayi dalam kandungan selama 9 bulan lamanya, dia berada di lingkungan yang sangat terlindungi, kebutuhannya terpenuhi, dia terlindungi dari infeksi, dari segala guncangan, sudah dilindungi sedemikian rupa. Ketika dia lahir, perlindungan itu tiada. Nah, karena tiada, bayi akan mengalami stres fisik umumnya. Dia akan menangis, dia akan gelisah, sehingga bayi perlu ditenangkan. Stres fisik ini bisa mempengaruhi
tanda vital bayi, stabilan fisik bayi, ya. Karena stres fisik ini terjadi, perlu dilakukan, dikondisikan lingkungan yang menyerupai seperti bayi dalam rahim. Dada ibu adalah tempat paling alamiah bagi bayi yang baru lahir. Kenapa? Di dada ibu, bayi mendapatkan kehangatan, kenyamanan. Bayi juga dapat mendengar suara ibu seperti dia masih di dalam kandungan, dapat mendengar denyut jantung ibunya, suara napas ibunya, bahkan mungkin suara aliran darah ibunya seperti dia dalam kandungan. Ini membuat bayi tenang dan meminimalisasi stres fisik pada bayi. Nah, selain itu juga, tadinya kan dapat perlindungan dari dalam rahim, kemudian ketika dilahirkan itu perlindungan itu seolah tiada. Ditaruh di dada ibu, perlindungan itu kembali ada. Bayi merasa aman, merasa nyaman karena dekat dengan orang yang dikenalnya. Selain itu juga adanya, jika terjadi proses menyusui sampai IMD itu berhasil dilakukan, maka bayi mendapatkan kesempatan menghisap kolostrum yang merupakan antibodi bagi bayi yang seperti yang dia dapat selama di dalam kandungan. Keuntungan ini sangat penting didapatkan oleh ibu dan bayi, sehingga WHO menyatakan bahwa IMD menjadi salah satu langkah sebagai kunci dari langkah keberhasilan menyusui. Dari 10 langkah, salah satunya adalah IMD ini. Keuntungannya bisa dibagi keuntungan bagi bayi dan keuntungan bagi ibu. Keuntungan bagi bayi, selain menurunkan risiko kematian pada bayi, juga yang paling utama adalah 1 jam pertama ini kita manfaatkan sebagai masa waspadanya bayi. Kenapa dibilang masa waspada? Ketika bayi baru lahir, bayi itu mengalami kelelahan. Karena kan melewati jalan lahir, manipulasi, ketemu sama orang-orang yang tidak dia kenal, dipegang sama orang yang tidak dia kenal, suhu yang berbeda, itu akan mengalami kelelahan seperti itu. Nah, kondisi seperti itu akan meningkatkan adrenalinnya bayi. Tahukah ayah ibu, ketika manusia lahir, titik adrenalin tertinggi adalah ketika dia dilahirkan. Ketika adrenalin sangat tinggi ini, dia sangat waspada. Semua panca inderanya begitu sensitif, mudah distimulasi, mudah dirangsang, mudah dilakukan manipulasi perkembangan dan lain sebagainya. Di saat ini adalah masa waspada bayi. Pada masa yang waspada seperti ini, sangat baik jika kita manfaatkan untuk menstimulasi insting bayi dalam mencari makan. Bayi sudah dilengkapi insting untuk mencari makan sejak dari dalam kandungan, sejak dia diciptakan. Jika dia lahir, bagaimana dia mendapatkan makanan, sudah diberikan instingnya. Mungkin pernah melihat atau mendengar ada gambar USG, bayinya sedang menghisap jari, belajar menghisap. Karena nanti setelah lahir dia akan menghisap payudara untuk menjadi sumber nutrisinya. Nah, di 1 jam pertama ini melalui proses IMD kita akomodasi agar bayi terstimulasi insting dia untuk mencari sumber makanannya, yakni di dada ibunya. Itu keuntungannya. Salah satu keuntungan IMD. Yang kedua, menstabilkan irama jantung dan pernapasan. Bayi yang baru lahir, denyut jantungnya begitu cepat, napasnya juga begitu cepat. Ketika ditaruh di dada ibu, akan terjadi relaksasi dan irama jantungnya akan mulai teratur, memelan, stabil. Kemudian, keuntungan berikutnya adalah menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat. Bagaimana bisa hangat? Bagaimana jika di ruangan persalinannya dingin kok bisa tetap hangat walau cuma di dada ibu? Sungguh sebuah kebesaran Allah, Bu Nuning, sebetulnya ya. Karena tubuh manusia memiliki termostat bahwa untuk menaikkan suhu ketika kedinginan. Bayi ditaruh di dada ibu, termostat ibunya langsung terstimulasi untuk menaikkan suhu agar hangat bayinya. Itu sebabnya dada ibu adalah inkubator alami dengan suhu yang paling tepat untuk bayi yang kondisinya stabil. Taruhlah di dada ibu selama 1 jam pertama kehidupannya. Dengan irama jantung yang teratur, irama nafas yang teratur, suhu yang terjaga, maka kadar gula pun akan terjaga. Biasanya yang dikhawatirkan ketika bayi baru lahir terjadi hipotermia, yakni suhu yang turun, rendah, dan hipoglikemia. Nah, ketika kadar gula darahnya rendah, tentu harus ada penanganan medis yang segera. Kalau suhunya stabil,
Ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ketika dia hangat, maka gula darah yang ada di tubuh bayi tidak digunakan untuk membakar kalori sehingga tidak menaikkan suhu tubuhnya bayi. Karena tubuh bayi sendiri sudah dihangatkan oleh tubuhnya ibu. Kemudian keuntungan lainnya dari IMD. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 1 jam pertama itu masa-masanya dia sangat sensitif indranya, begitu mudah terstimulasi. Ketika IMD kita stimulasi itu semua panca indranya, itu akan menstimulasi juga otaknya. Sel otak bayi yang baru lahir, serabut-serabut sarafnya belum terbentuk sempurna, belum sambung menyambung menjadi satu. Ketika distimulasi itu akan menyambung dan kita bisa lakukan sedari awal lewat IMD. Kemudian keuntungan berikutnya bagi bayi, dia akan mudah dengan mencari sumber makanannya. Karena apa? Ketika dia ditaruh di dada ibu, dia bisa melihat matanya bayi kan baru lahir itu hanya melihat terang dan gelap. Nah, kemudian ketika ditaruh di dada itu akan memudahkan bayi untuk mencari. Terang dan gelap, dia bisa membedakan mana puting dan areola, mana payudaranya, mana tempat dia untuk menghisap. Dengan ditaruh di dada ibu, itu bisa terjadi. Keuntungan dari ibu sendiri bisa menyelamatkan nyawa ibu. Kenapa? Karena ketika proses persalinan terjadi tentu ada perlukaan, tentu ada perdarahan. Kenapa bisa perdarahan? Ketika ari-ari lepas dari rahimnya ibu, akan ada pembuluh darah yang tetap terbuka dan dia perlu dijepit agar perdarahan itu berhenti. Bagaimana menjepitnya? Rahim itu harus kontraksi sehingga bisa menjepit pembuluh darah yang terbuka dan perdarahan bisa diatasi. Rahim kontraksi jika ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini bisa distimulasi oleh bayi yang menghisap payudara ibu segera setelah lahir. Kemudian keuntungan lainnya, dengan IMD juga memberikan relaksasi bagi ibu. Ibu nyaman ketika tahu bahwa bayinya baik-baik saja, ada di dada dia, sedang menyusu padanya. Ibu yang rileks juga sama, itu akan memancing oksitosin keluar sehingga mempercepat terjadinya kontraksi rahim dan membantu menghentikan perdarahan pasca persalinan. Begitulah keuntungan IMD, begitu banyaknya keuntungannya. Tapi kesimpulannya satu, itu bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayi yang baru dilahirkan dan yang baru melahirkan. Sehingga ini sangat penting. Perlu diingat lagi, syaratnya satu, ibu bayi kondisinya stabil pasca persalinan, maka boleh dilakukan IMD. Tidak lihat dia dilahirkan secara sesar, tidak dilihat dilahirkan secara normal, tidak dilihat ruangannya ber-AC atau tidak, IMD bisa dilakukan selama ibu dan bayi kondisinya stabil. Karena keuntungannya sangat banyak, ibu, ayah. Saya akan menjelaskan sedikit ya Bu Nining tentang proses IMD supaya ada gambaran seperti apa sih IMD itu sampai berlangsungnya. Katanya minimal 1 jam baru dibilang IMD, maksimal 2 jam biasanya. Jadi ketika bayi baru lahir, nanti bayi lahir keluar dari jalan lahir, kemudian akan diputus tali pusatnya, lalu dikeringkan sekenanya, kemudian ditaruh di dada ibu. Pada fase ini terjadi fase 1, yakni fase bayi menangis. Oh iya, saya lupa tadi menjelaskan bahwa fase ini ada 9 fase yang akan dialami bayi dan dilakukan oleh bayi, ras manapun, suku manapun. Semua bayi yang baru dilahirkan akan mengalami 9 fase ini. 9 fase insting di mana dia mencari sumber makanannya. Yang pertama tadi bayi menangis, kemudian setelah itu setelah dikeringkan secukupnya akan ditaruh di dada ibu. Di dada ibu kemudian dia akan rileks. Biasanya akan menjadi bias bagi tenaga kesehatan atau kita sendiri melihat kok bayi diam saja di dada. Relaksasi ini terjadi selama 3 menit. Dia hanya diam berbaring saja. Tidak tidur, tidak bergerak, dia hanya diam. Pada masa relaksasi ini, dia diam bukannya tidak ngapa-ngapain, tapi dia sedang menstabilkan suhunya, irama jantungnya, irama nafasnya, semua itu sedang distabilkan. Dia sedang istirahat dari proses persalinan yang begitu melelahkan baginya. Suatu pengalaman yang kalau dikatakan orang traumatis gitu kan. Nah, ini dia sedang istirahat. Jadi jangan buru-buru diangkat itu bayi. Bayinya lagi istirahat, perlu waktu 3 menit loh. Itu paling cepat. Bisa jadi sampai 5 menit dia relaksasinya.
Fase kedua adalah relaksasi. Fase pertama tadi bayi menangis, kita lanjut ke fase ketiga. Setelah dia relaksasi, di fase ketiga dia baru mulai bangun. Mulai bangun artinya jika dia tadinya menutup mata, dia mulai membuka matanya. Kemudian dia mulai mengecap mulutnya sedikit demi sedikit, atau menjulurkan lidahnya pelan-pelan, atau mulai menggerakkan kepalan tangannya, atau mulai mengedikkan bahunya. Tapi dia baru gerakannya sangat minimal. Kemudian di fase keempat adalah fase aktivitas. Bayi mulai aktif. Dia mulai mengecap, mulai kentara dia mengecapnya. Dia mulai ada refleks mencari atau dinamakan rooting refleks. Jadi ketika pipinya tersentuh dengan kulit ibu, dia akan mencari ke kiri. Tersentuh lagi dia akan mencari ke kanan. Seperti itu. Fase aktivitas ini berlangsung kurang lebih 10 menit setelah bayi lahir. Jadi tunggulah itu fase IMD. Kemudian setelah aktif bayinya, yang dilakukan oleh bayi apalagi? Dia akan istirahat lagi. Dia akan istirahat lagi. Jadi ada 2 periode diamnya bayi selama IMD. Bukan dia tidak mau, bukan dia capek, tapi dia istirahat. Di situ tujuannya apa? Dia istirahat di fase kelima. Tujuannya untuk menghadapi fase ke-6. Karena di fase ke-6 dia mulai lebih aktif lagi untuk mencari payudaranya. Di fase ke-6 yang dinamakan crawling atau merangkak ya, lebih tepatnya mungkin kalau digambarkan bayinya seperti merambat, seperti memanjat, mencari payudara. Dia membaui bau payudara seperti bau cairan amnion. Ketika kita baru melahirkan, bau payudara yang ibu baru melahirkan, baunya mirip seperti cairan amnion. Dia mengenali bau itu, dia mengenali bahwa ini bau yang saya kenal selama dalam rahim. Sehingga dia akan merangkak, memanjat menuju payudara, karena dia kenal bau itu. Kalau bisa dibayangkan memanjatnya seperti, bayangkan tentara yang melewati halang rintang, kawat berduri di atasnya, dan dia harus merambat di tanah. Seperti itu. Kalau mau lebih jelas, bisa mungkin dilihat di video di YouTube atau di video internet gitu ya, bisa seperti itu. Ada juga gerakan dia akan crawlingnya, dia dengan memijak-bijakan kaki, dia menginjak perut ibunya untuk memajukan badan menuju ke payudara. Nah, crawling ini kegiatan yang luar biasa. Ketika kita lihat, wah, bayi baru lahir ternyata bisa bergerak seperti itu. Bisa, karena itu insting dia untuk mencari sumber makanan. Dan ini berlangsung 30 menit setelah lahir. Lama sekali proses ini terjadi. Setelah sampai di payudara, kemudian apa yang akan bayi lakukan? Dia akan melakukan pengenalan, memfamiliarisasi. Jadi berusaha mengenali sumber makanannya seperti apa. Gitu. Jadi nanti dia akan melihat target makanannya. Mata bayi yang baru melihat terang gelap itu, dia bisa mengenali sumber makanannya karena areola dan puting, daerah hitam sekitar puting itu namanya areola, warnanya hitam. Jadi bayi bisa membedakan, itu warnanya lebih gelap dan baunya di situ. Disitulah dia akan mencari. Di situ dia akan mencari. Kemudian dia akan menjilati tangannya, menyamakan baunya payudara dengan bau amnion yang nempel di tangannya. Kemudian akhirnya menjilati puting ibunya, areola ibunya. Selama dia menjilati areola dan puting ibu, bayi juga menjilati bakteri yang ada di kulit ibu. Bakteri baik yang ada di kulit ibu. Bakteri baik ini sangat baik buat kesehatan bayi. Kenapa? Bakteri baik ini jadi penghuni pertama saluran pencernaannya bayi yang berguna nantinya untuk melawan bakteri jahat, ya. Nah, kemudian selama menjilati itu juga, dia juga akan merangsang puting ibu mengeluarkan oksitosin. Oksitosin keluarkannya di otak, tapi dirangsang di puting. Gitu. Jadi dengan dijilati, maka oksitosin pun akan keluar dari otak untuk memerintahkan rahim kontraksi sehingga perdarahan berkurang dan akhirnya berhenti. Oksitosin juga bekerja untuk mengkontraksikan otot-otot polos melingkupi kelenjar payudara sehingga akan memerah kolostrum yang sudah ada sejak di kehamilan sehingga akan keluar ASI-nya. Dengan begitu ASI akan mudah keluar. Setelah dia kenal baunya, tahu posisinya, letaknya di mana, dia akan buka mulut lebar dan menyusu.
Dia akan menyusu dengan pelekatan tepat tanpa perlu kita manipulasi, tanpa perlu kita posisikan, tanpa perlu kita perbaiki. Dia sudah melekat dengan tepat. Biarkan bayi menghisap di dada ibu, ya, sampai dia lepaskan sendiri. Fase terakhir, bayi akan tidur. Biasanya ini berlangsung fase tidur ketidur itu adalah 1,5 sampai 2 jam lamanya. Jadi di 2 jam pertama lah dia waspada sehingga insting dia untuk mencari sumber makanan bisa kita stimulasi. Itu sebabnya kita perlu manfaatkan fase ini untuk dilakukan IMD. Masa ini dilakukan IMD. Harus dibiarkan 1 jam paling cepat. Bukan biasanya kita sering dengar mungkin ditempelin aja di puting gitu. Atau ditaruh aja di dada sebentar terus diangkat lagi. Kita minta untuk dibiarkan selama 1 jam di dada. Karena kita mau bayi kita mendapatkan bakteri baik dari tubuh ibunya, dia mengenali sumber makanannya, dia tahu bagaimana caranya mendapatkan sumber makanannya. Begitu. Dengan IMD juga akhirnya keuntungan berikutnya adalah dia bisa mempermudah proses menyusui ke depannya. Harapannya seperti itu. Karena IMD ini begitu istimewa, butuh kerjasama dari banyak pihak, dari semua tenaga kesehatan yang terlibat, dari orang tua, dari keluarga. Bicarakan baik-baik dengan keluarga, dengan pasangan, bahwa akan dilakukan inisiasi menyusui dini jika kondisi stabil pasca persalinan. Kemudian bicarakan dengan tenaga kesehatan yang menangani bahwa ingin dilakukan IMD, yang sesungguhnya IMD selama 1 jam jika kondisi stabil. Dan carilah fasilitas kesehatan yang termasuk rumah sakit sayang ibu dan bayi. Kenapa? Karena rumah sakit sayang ibu dan bayi akan menjalankan 10 langkah mudah keberhasilan menyusui, di mana salah satunya IMD akan dilakukan. Kurang lebih seperti itu saja dari saya sharingnya. Mungkin jika ada pertanyaan terkait IMD atau menyusui, dipersilahkan. Ikhwan akhwat, apa yang sudah kita simak tadi bisa jadi masih terasa kurang lengkap, Anda bisa tanyakan melalui WA 08111 9999720 atau telepon ke 845 1512. Baik ikhwan akhwat, kita jeda sejenak untuk kemudian kembali nanti membahas SMS atau WA yang Anda kirim.